Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan terkait perencanaan dan pengorganisasian dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, anggota kelompoknya itu saya sendiri, Mutarida Amalia, dan teman saya, Hanifah Maulidia. Di sini kami akan memaparkan materi terkait definisi dari perencanaan dan pengorganisasian, lalu tujuan dari adanya perencanaan dan pengorganisasian, lalu strategi dalam perencanaan dan pengorganisasian, dan langkah-langkahnya, serta perencanaan dan pengorganisasian menurut Islam. Nah, untuk perencanaannya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, kemarin kan kita sudah belajar terkait fungsi manajemen, yang mana itu disingkat jadi POAC, Planning, Organizing, terus Actuating, dan Controlling. Nah, di sini saya dan Hanifah Maulidia akan menjelaskan terkait dua fungsi dari manajemen itu, yaitu fungsi planning dan organizingnya. Nah, perencanaan. Apa sih perencanaan itu? Teman-teman kan pasti udah nggak asing nih sama kata rencana. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari pun kita pasti sudah sering ya berencana gitu maksudnya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan definisi singkat atau definisi sederhana terkait perencanaan itu sendiri. Nah, jadi perencanaan itu adalah kegiatan awal dari semua kegiatan manajerial yang berguna untuk menyusun dan menetapkan tujuan organisasi yang akan dilaksanakan pada waktu mendatang. Nah, namanya juga rencana ya, otomatis kan belum terlaksana. Nah, jadi rencana ini itu masih kayak rancangan buram, yang mana itu kita akan laksanakan itu di waktu mendatang. Entah itu besok, atau 1 jam kemudian, atau mungkin seminggu kemudian, atau bahkan 1 tahun kemudian. Jadi, perencanaan ini itu merupakan langkah pertama atau first step dalam kegiatan manajerial, dalam kegiatan manajemen. Nah, lalu tujuan dari adanya perencanaan itu apa gitu? Kenapa kita harus berencana? Kenapa kita harus merencanakan sesuatu gitu maksudnya? Nah, tujuan pertamanya itu untuk menjadi standar pengawasan. Bentuk gimana sih bisa perencanaan itu menjadi standar pengawasan? Nah, jadi bisa dijadikan standar pengawasan dengan cara mencocokkan antara pelaksanaan kegiatan dengan perencanaannya. Jadi misalnya ketika kita pas merencanakan kegiatan, oh saya ingin melaksanakan kegiatan A, terus habis itu dilanjut dengan kegiatan B, terus habis itu dilanjut kegiatan C. Nah, nanti pas pelaksanaan kegiatannya, itu kita bisa lihat gitu loh, sesuai apakah kegiatan itu berlangsung atau berjalan sesuai dengan perencanaannya atau tidak. Gitu. Jadi bisa kita jadikan standar patokan atau standar pengawasan. Nah, yang kedua, untuk mengetahui kapan pelaksanaan hingga selesainya sebuah kegiatan. Nah, masalah waktu. Waktu ini tuh sangat penting ya dalam sebuah kegiatan. Jadi, terkait waktu itu sangat perlu untuk dipastikan atau direncanakan akan memakan waktu seberapa lama gitu. Jadi misalnya mengadakan kegiatan, jadi harus tentukan, oh time-nya itu sekitar jam 7 pagi sampai siang, atau mungkin dari jam 8 pagi sampai sore, dan segala macam. Jadi terkait waktu itu sangat perlu untuk direncanakan. Nah, yang ketiga yaitu untuk mengetahui siapa saja pelaku yang terlibat dalam sebuah kegiatan. Nah, selain waktu tadi, nah yang sekarang itu orang-orang yang akan terlibat dalam kegiatan itu tuh sangat perlu untuk direncanakan. Karena nggak mungkin dong ya pas kegiatannya itu langsung kayak nunjuk-nunjuk sembarangan, nunjuk asal-asalan, karena kan kita nggak ngerti itu orangnya benar bisa apa enggak dalam melaksanakan kegiatan itu. Jadi orang-orang yang akan terlibat dalam kegiatan itu atau yang akan melaksanakan kegiatan itu sangat perlu untuk direncanakan juga. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengetahui kegiatan untuk mencapai kegiatan yang berlangsung sistematis. Nah, jadi ketika kita sudah merencanakan kegiatan dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, itu kan kalau misalnya kegiatan aslinya itu benar berjalan
kayak yang direncanakan, itu kan otomatis kegiatannya itu berarti berlangsung secara sistematis. Nah, jadi ketika acara itu atau kegiatan itu berlangsung secara sistematis, otomatis itu kan menghasilkan kualitas pekerjaan yang bagus. Nah, selanjutnya meminimalisir kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Nah, ya untuk yang ini kan pasti kita pernah ya, walaupun itu cuma sekali gitu dalam kehidupan kita, mengalami kegiatan gimana kegiatan itu ada suatu kegiatan dalam acara itu, misalnya yang mana kayak nggak penting gitu loh, oh ini kok buang-buang waktu gitu misalnya. Jadi untuk meminimalisir hal-hal itu atau kegiatan yang nggak seperlunya ada dalam suatu acara itu bisa kita lakukan dengan cara merencanakan. Jadi ketika kita melakukan perencanaan dalam kegiatan yang akan kita laksanakan, otomatis kegiatan-kegiatan yang semestinya nggak harus ada di situ, otomatis kita bisa menghindarinya. Nah, terus yang selanjutnya itu memberikan gambaran terkait pekerjaan sehingga mengetahui hambatan yang akan dihadapi. Nah, jadi ketika kita merencanakan itu otomatis kan kita kayak di kepala kita itu sudah ada gitu loh, gambaran kasarnya dari bentuk-bentuk kegiatan yang terlaksana itu kayak apa. Nah, jadi misalnya ketika dalam bayangan kita, oh misalnya saya melakukan hal ini, gimana ya kalau misalnya terjadi hal-hal ini, hal-hal yang misalnya nggak diinginkan gitu loh. Jadi kita kayak bisa langsung ada solusinya gitu untuk mencegah hambatan yang akan terjadi itu. Jadi itulah tujuan dari adanya perencanaan. Lalu selanjutnya terkait perencanaan yang strategis. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait pembagian perencanaan. Berdasarkan daya laku atau masa berlakunya, perencanaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perencanaan jangka pendek, yang mana perencanaan itu dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, terus perencanaan jangka menengah, yaitu perencanaan yang memakan waktu selama sekitar 5 tahun. Terus yang ketiga itu ada perencanaan jangka panjang, yang mana perencanaan jangka panjang ini tuh bisa memakan waktu lebih dari 5 tahun. Nah, perencanaan yang strategis ini itu masuk ke dalam perencanaan dalam jangka panjang. Nah, perencanaan strategis ini tuh digunakannya itu untuk mencapai dan menentukan tujuan dari suatu organisasi. Nah, jadi perencanaan strategis ini tuh dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang lebih luas dari organisasi tersebut, yaitu untuk melaksanakan misi yang mana misi itu merupakan alasan dari hadirnya organisasi tersebut. Jadi, misalnya saya ambil contoh ya, ketika akan mendirikan madrasah atau lembaga pendidikan dan lain sebagainya, itu kan otomatis memerlukan perencanaan yang sangat matang, karena nggak mungkin tiba-tiba tinggal dibangun gitu, tanpa alasan yang jelas. Nah, ketika mendirikan madrasah ini, otomatis secara tidak langsung orang-orang itu sudah membuat perencanaan jangka panjang atau perencanaan yang strategis, karena dari didirikannya madrasah ini, itu kan nanti outputnya, misalnya sesuai dengan misinya, misalnya akan melahirkan ulama ulul albab atau sebagainya, seperti itu. Jadi ketika terlaksananya misi tersebut sesuai dengan yang direncanakan, maka madrasah itu otomatis perencanaan jangka panjang atau perencanaan strategis dari madrasah itu kan tercapai ketika memang benar-benar menghasilkan alumni seperti yang dimisikan gitu. Jadi perencanaan strategis itu seperti itu. Nah, selanjutnya, langkah-langkah, gimana sih langkah-langkah perencanaan itu? Nah, yang pertama itu menentukan dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Jadi ketika pertama kali ingin merencanakan, kita otomatis harus tahu ya. Jadi kita merencanakan itu tujuannya untuk apa? Oh, saya merencanakan ini tujuannya untuk ini. Saya merencanakan ini tujuannya untuk badan saya sehat, atau apa saya berencana olahraga supaya badan saya sehat, dan sebagainya. Jadi ada tujuannya. Nah, terus selanjutnya, itu meneliti masalah atau kegiatan yang dilakukan. Ketika kita sudah menentukan tujuannya, itu selanjutnya kita harus menentukan, untuk melakukan kegiatan ini, saya harus mengadakan hal ini dalam kegiatannya. Jadi harus sudah direncanakan secara matang. Selanjutnya itu menentukan data atau informasi yang dibutuhkan.
Jadi misalnya ketika akan ada sebuah organisasi ya, misalnya kita sudah buat nih tujuan adanya didirikannya organisasi itu, atau mungkin seminar atau apa gitu sebagai macam. Nah, terus untuk mendapatkan informasi terkait organisasi atau mungkin apa gitu misalnya, itu kan otomatis kita juga perlu rencana. Jadi setelah kita udah tahu kegiatan apa yang mau kita laksanakan, itu kita harus mencari data atau informasi terkait kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, selanjutnya menentukan tahap-tahap atau rangkaian acara kegiatan. Nah, ini tuh pasti sudah sering ya teman-teman kalau misalnya dalam organisasi terus buat acara seminar atau apa gitu, otomatis kan itu ada buat kayak runtutan acara atau rundown gitu kan. Nah, ini juga masuk dalam langkah dalam merencanakan. Jadi setelah kita udah dapat data-data serta informasinya sudah lengkap, nah selanjutnya kita mulai menyusun rangkaian-rangkaian kegiatannya seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu merumuskan cara merealisasikan kegiatan atau cara menyelesaikan masalah. Jadi, kita merumuskan atau menentukan gimana sih mau kegiatan ini tuh berjalannya itu mau dijalankan kayak gimana gitu. Atau mungkin ketika ada masalah dalam manunya, misalnya kayak yang sudah saya jelaskan tadi, dari tujuan perencanaan itu misalnya kita menemukan suatu permasalahan, jadi otomatis kita juga memikirkan gimana cara menyelesaikan masalahnya. Nah, terus yang selanjutnya menentukan subjek kegiatan serta apa pengaruh dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi setelah tadi sudah ditentukan rangkaian acaranya, terus dikasih gambaran terkait gimana kegiatan tersebut akan berjalan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan siapa orang yang akan melakukan kegiatan ini dan apa pengaruh dari pelaksanaan kegiatan ini oleh orang tersebut gitu. Jadi misalnya ketika memilih ketua kelas atau ketua organisasi atau mungkin kepala sekolah, itu kan otomatis harus masuk dalam perencanaannya. Jadi kita menentukan, oh misalnya si A terpilih menjadi kepala sekolah. Dari pemilihan kepala sekolah ini, dari terpilihnya si A menjadi kepala sekolah ini, kira-kira apa pengaruh yang mungkin akan diberikan untuk kegiatan tersebut gitu maksudnya. Jadi hal-hal seperti itu sudah harus masuk dalam perencanaan supaya walaupun nanti misalnya pas akhirnya pas dinyatanya itu nggak seperti itu gitu. Jadi setidaknya sudah ada rencana. Nah, terus yang terakhir yaitu menentukan cara untuk melakukan perubahan dalam penyusunan acara. Nah, untuk poin yang terakhir ini biasanya dilakukan ketika dalam langkah-langkah yang tadi, yang awal-awal itu ada sebuah masalah atau mungkin error atau mungkin kesalahan dan sebagainya. Jadi kita harus segera mungkin untuk menentukan cara untuk merubah rencana tersebut. Jadi misalnya ketika ada trouble di bagian rangkaian kegiatannya, jadi otomatis kita harus segera mungkin untuk merubah rangkaian kegiatannya. Supaya nanti pas di akhirnya, pas terlaksananya itu terlaksana dengan baik dan tidak ada halangan. Selanjutnya, nah perencanaan menurut Islam. Nah setelah tadi sudah sedikit saya jelaskan terkait perencanaan secara dalam manajemen atau menurut perspektif manajemen, manajerial. Nah, sekarang kita membahas terkait perencanaan menurut Islam. Nah, dapat dilihat di situ ayat dari Quran surat Shad ayat 27 yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Nah, ketika tadi dari perspektif manajemen, itu kan perencanaan dianggap sebagai kegiatan awal dari semua kegiatan manajerial. Nah, akan tetapi Islam ini itu memandang perencanaan itu sebagai sebuah hal yang alami, yang mana itu merupakan naluriah atau mungkin atau merupakan bagian dari sunnatullah, yang mana dapat dilihat dari Allah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi seperti dalam bunyi Quran surat Shad tadi, yang mana Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan haknya, dengan kemampuannya Allah dan dengan perencanaan yang matang serta disertai dengan tujuan yang jelas.
kan selama ini nggak ada rencana Allah yang jelek ya, nggak ada rencana Allah yang buruk. Jadi ibaratnya kita manusia ini tuh bisa berencana, tapi Allah yang menentukan gitu. Nah, jadi dalam perspektif Islam, perencanaan itu dianggap seperti itu, merupakan hal alami yang mana itu tuh merupakan langsung dari Allah sendiri. Ada juga sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Teman-teman juga pasti sudah sering dengar ya hadis-hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya semua pekerjaan itu diawali dengan niat, dan bahwasanya pekerjaan itu tergantung pada niat atau rencananya. Nah, jadi dari hadis itu dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu memang perlu diniatkan, dan ketika kita meniatkan segala sesuatu itu dengan niat yang baik, otomatis hal yang kita niatkan atau mungkin kegiatan yang kita niatkan itu juga terlaksana dengan baik. Jadi itulah perencanaan dalam perspektif Islam. Nah, adapun bentuk-bentuk perencanaan yang baik itu ada beberapa di sini yang saya cantumkan. Nah, perencanaan yang baik itu yang kayak gimana? Nah, satu, perencanaan yang selalu berorientasi ke masa depan. Jadi ketika kita merencanakan, itu usahakan rencananya itu akan terlaksana untuk masa-masa yang akan depan. Jadi kita nggak cuma berencana untuk 1-2 hari kemudian, akan tetapi usahakan rencana yang kita buat itu bisa berorientasi ke masa depan. Oh, untuk 5 tahun kemudian, atau mungkin dari maba misalnya rencana itu bisa digunakan rencana itu sampai lulus gitu, misalnya sampai S1 atau sampai S2 dan segala macam. Nah, terus yang kedua itu yang berdasarkan hasil evaluasi kegiatan sebelumnya. Jadi, ketika kita merencanakan sesuatu untuk masa depan, usahakan kita harus tetap menengok atau melihat ke masa lalu, ke belakang. Jadi, kira-kira hal apa gitu, misalnya yang kesalahan-kesalahan saya yang masa lalu yang saya rencanakan dan ternyata itu salah gitu. Itu harus dijadikan evaluasi, harus dievaluasi. Jadi usahakan ketika perencanaan kita di masa depan itu sudah nggak ada kesalahan-kesalahan dari masa lalu yang terulang. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan yang dilakukan atau melibatkan orang-orang dari kelompok pengelolaan pendidikan. Nah, kalau yang ini ini untuk misalnya terkait perencanaan dalam segi pendidikan ya. Jadi misalnya ketika kita akan melakukan hal perencanaan terkait pendidikan atau mungkin seperti tadi perencanaan untuk mendirikan madrasah atau sebagainya, itu usahakan langsung melibatkan orang-orang yang memang terkait dengan bidang-bidang itu. Jadi supaya kita diberi perspektif atau sudut pandang gimana sih yang baiknya gitu dari segi orangnya langsung. Nah, terus yang terakhir yaitu yang bermakna dalam mencapai tujuan. Jadi perencanaan itu harus memiliki makna tersendiri ya. Jadi nggak mungkin perencanaannya itu sekedar rencana. Itu kalau misalnya rencana sekedar rencana itu jadinya wacana gitu. Nah, jadi usahakan perencanaan itu yang kita rencanakan memiliki tujuan tersendiri. Jadi supaya nggak sia-sia kita berencana gitu. Jadi itu dari sekian penjelasan saya terkait perencanaan, jadi dapat kita simpulkannya. Jadi misalnya ketika kita menginginkan segala sesuatu itu berjalan dengan lancar, atau mungkin kegiatan-kegiatan kita lakukan diinginkan berjalan dengan lancar, dengan sistematis, dengan rapi, dengan baik, itu usahakan untuk melakukan perencanaan terlebih dahulu. Karena hal-hal yang mendadak itu kadang nggak selalu bagus. Sekian dari saya, dan untuk selanjutnya terkait pengorganisasian atau organizing akan dijelaskan oleh saudari Hanifah Maulidia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk saudari Mutia atas waktunya dan penjelasannya. Sekarang kita akan lanjut ke dalam pembahasan pengorganisasian. Seperti yang dikatakan oleh saudari Mutia tadi, bahwa perencanaan dan pengorganisasian ini merupakan 2 dari 4 fungsi manajemen yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi apa sih pengorganisasian itu? Mungkin teman-teman ya sedikit banyak mungkin udah yang tahu gitu ya. Jadi di sini kami meringkas pengertian dari pengorganisasian yang secara gampang untuk dipahami, yaitu
Pengorganisasian itu merupakan pembagian tugas sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, misal kita ada dalam posisi suatu kepanitiaan, itu terus misal kita menjadi kepalanya atau menjadi ketua pelaksana. Jadi kita harus membagi tugas-tugas itu sesuai dengan ahli yang dalam bidangnya. Misal emang dia itu tahu perihal makanan, jadi dia dimasukkan ke dalam divisi konsumsi. Kemudian dia pandai untuk mengatur sebuah acara itu agar menjadi baik, jadi dia dimasukkan ke dalam divisi acara, seperti itu. Jadi pengorganisasian itu membagi tugas sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian apa sih tujuan dari pengorganisasian? Tujuannya itu yang pertama membantu koordinasi. Jadi misal kita ambil contoh itu ada kegiatan ini peringatan Hari Besar Islam misalnya. Nah, maksudnya koordinasi di sini itu kan namanya divisi dalam suatu acara itu kan ada kepanitiaan. Nah, itu kan tentunya ada namanya divisi-divisi. Ada yang namanya divisi acara atau mungkin konsumsi, humas. Nah, gitu kan mereka memiliki pekerjaannya masing-masing. Nah, koordinasi di sini itu misal ada salah satu divisi yang kerjanya itu emang di depan, kayak misalnya humas, mereka kerjanya untuk menyebar undangan. Ya udah mereka kerjanya di awal aja. Nanti ketika hari H atau setelahnya itu mereka nggak sibuk lagi gitu. Jadi kan waktu hari H mereka bisa membantu divisi yang lain, misal membantu konsumsi dalam menyiapkan makanan atau yang lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu memperlancar pengawasan. Nah, dalam suatu kepanitiaan ataupun organisasi itu kan tentu ada yang namanya koordinator gitu ya. Namanya koordinator itu kan mereka itu juga selain menjadi kepala dalam suatu divisi, mereka juga menjadi pengawas gitu. Jadinya agar dalam organisasi atau kepanitiaan itu bisa terstruktur gitu. Jadi ini kan si ketua atau si ketua pelaksana ini kan terstruktur itu memiliki bawahannya itu ada koordinator, kemudian nanti bawahnya koordinator ada anggota. Jadi agar si ketua ini bisa mudah untuk mengawasi itu, nanti minta laporan kepada koordinator seperti itu. Biar gampang nanyanya apa sih yang kurang dari divisimu, apa yang udah tercapai seperti itu. Kemudian yang ketiga itu memaksimalkan manfaat spesialisasi. Jadi kan tadi sudah saya contohkan dalam suatu kepanitiaan atau organisasi itu kan dibagi ke dalam kelompok-kelompok gitu ya. Jadinya, dan di situ kan kita memilih orangnya itu juga nggak sembarangan, seperti yang dikatakan oleh Saudari Mutia tadi, kita memilihnya itu sesuai dengan keahliannya. Nggak mungkin kalau misal kita memilih orang, dia itu mengerti banget perihal harga, misal makanan yang paling murah, dimasukkan ke dalam si dekorasi, kan juga nggak mungkin, nanti itu nggak sinkron gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memaksimalkan spesialisasi itu agar suatu acara itu juga berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian selanjutnya penghematan biaya. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, misal dia itu pandainya dalam mengerti mengenai makanan yang murah-murah gitu, tapi dimasukkan ke dalam dekorasi kan nggak mungkin. Fungsinya kan juga itu agar dia itu ketika membeli perlengkapan acara itu dia tahu, oh ini yang harganya baik, yang harganya miring tapi kualitasnya baik. Kan itu juga bisa ini menghandle pengeluaran biaya kita gitu. Jadi itulah fungsinya tadi mengapa harus dipilih orang-orang yang emang sesuai dalam bidangnya. Kemudian yang terakhir tujuannya yaitu meningkatkan kerukunan antar manusia. Nah, namanya manusia kan juga sifatnya itu beda-beda. Dalam suatu organisasi ataupun suatu kepanitiaan, mereka kan harus dituntut untuk bekerja sama. Meskipun ya sifatnya satu sama lain itu berbeda, cuman kan ya kita harus dari situ kita harus belajar bisa menerima manusia seutuhnya seperti itu. Kemudian strategi dalam pengorganisasian. Nah, strategi ini di sini ada empat tahapan atau 4 strategi. Yang pertama yaitu kreativitas. Jadi dalam suatu organisasi ataupun kepanitiaan itu kan kita harus pinter-pinter dalam gimana ya, kreativitas kita itu harus main gitu. Jadi gimana sih kalau misal dalam suatu acara, ketika kita mau mengadakan acara, gimana kreativitas kita itu bisa membuat acara itu meriah, bisa membuat acara itu
diikuti oleh banyak orang, agar orang itu juga tertarik, wah itu ada acaranya itu seru, misalnya misal kita membuat undangan, kan jadi mereka tuh kayak, wah mereka ini ya kreatif banget ya untuk menarik perhatian dari orang-orang kayak gitu. Jadi kreativitas itu juga penting dalam suatu organisasi maupun kepanitiaan seperti itu. Jadi dalam suatu organisasi itu biar nggak monoton gitu-gitu aja, nggak ada pembaruan, nggak ada yang berkembang, kan juga nggak enak. Jadi kita juga harus pinter-pinter dalam mengelolanya. Kemudian yang kedua itu pengarahan. Jadi apalagi di sini tuh misalnya peran dari seorang ketua misalnya ya, kan nggak mungkin mereka itu hanya memilih orang tanpa diarahkan, kan tidak mungkin. Jadi bisa dikatakan kalau si ketua ini tuh menjadi orang yang multi talent gitu. Jadi dia harus bisa ini banyak bidang gitu ya. Jadi kalau misal ada anggotanya yang bertanya konsultasi, Bapak ini gimana? Saya kok kesusahan. Ini gimana ya? Kok gini. Nah, itu kan si koordinator divisi ataupun ketua kan juga harus bisa mengarahkan, nggak boleh ghosting gitu kan ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pendelegasian. Delegasian itu ya seperti yang tadi saya bicarakan, ada namanya divisi-divisi atau departemen-departemen gitu. Agar suatu acara itu berlangsung itu dengan lancar gitu, agar terstruktur gitu. Kalau misal kita membuat acara, tapi kita nggak membaginya dalam suatu delegasi, misal udah terserah kalian mau megang divisi apa, kan nggak mungkin. Jadi nanti kayak jadi riweh gitu, jadi nggak terstruktur, ini yang ngurusi ini siapa, yang penanggung jawab acara siapa, kan jadi nggak tahu. Nah itu strategi pengorganisasian itu salah satunya juga ada pendelegasian. Dan yang keempat tahap koordinasi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, koordinasi itu juga penting. Menghindari miskomunikasi itu juga penting, karena gimana ya, nah, dalam organisasi itu juga kan kita kalau misal laporan, gampangnya kalau misal sederhananya kan laporan itu kan kita juga harus struktural gitu. Misal kita sebagai anggota, oh iya kan aku masih punya koordinator, aku bilang dulu ke koordinatorku. Jadi misal kita ada masalah di tengah jalan, kita lapor dulu ke koordinator. Koordinator, saya menghadapi masalah ini. Nanti kalau misal koordinatornya udah menyerah atau belum bisa ngasih saran, bisa juga lanjut ke atasannya lagi. Misalnya atasannya belum juga bisa menjawab, baru nanti langsung ke ketua seperti itu. Jadi terstruktur kayak gitu. Nah, kemudian langkah-langkah dari pengorganisasian. Jadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Saudari Mutia tadi, segala sesuatu itu harus direncanakan juga kan. Nggak bisa kalau langsung satset gitu. Misalnya tanpa rencana itu kan ya bisa, cuman hasilnya itu kurang maksimal seperti itu. Jadi di sini pengorganisasian itu juga memiliki langkah-langkah. Yang pertama, mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. Jadi ketika kita akan mengorganisasikan sesuatu itu kita harus merujuk lagi kepada rencana awal kita dan tujuan kita pertamanya itu apa. Misal kita mau memiliki acara peringatan Hari Besar Islam, ya udah kita apa sih rencana yang ada di dalamnya itu, misal adanya sholawatan, kemudian nanti penyampaian penyampaian mengenai Isra Mi'raj, mengenai Hari Besar itu seperti apa kayak gitu. Jadi kan kita tahu rencana awalnya itu bagaimana agar tidak keluar dari jalannya kita kayak gitu. Kemudian yang kedua itu menentukan tugas utama. Jadi contoh kecilnya saja, misal kita membuat organisasi baru, tentunya kan kita harus gimana kayak membagi apa aja sih yang diperlukan dalam organisasi ini. Ketua itu pasti sekretaris, kemudian bendahara, kemudian misal organisasi saya ini mau saya fokuskan ke dalam apa namanya usahanya, jadinya misal jadi kita adakan divisi usaha misalnya seperti itu, atau misal kita ingin fokus ke dalam kayak apa namanya masak-masak, jadi kita harus ya itu harus ada divisi apa namanya atau tata boga kayak gitu ya misalnya. Kemudian setelah nanti kita menentukan tugas, kita membagikan tugas itu kepada individu. Nah, individunya ini juga tidak sembarangan. Kita harus memilih yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya tadi, kayak gitu. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu mengalokasikan sumber daya. Jadi
tadi kan strategi dalam pengorganisasian itu ada yang namanya kreativitas. Jadi ini juga nyambung mengapa di sini ada mengalokasikan sumber daya. Jadi kita harus bisa mengira-ngira, misal dalam organisasi kita itu kita maunya anggotanya itu banyak, misal atau pengurusnya itu banyak, jadi kita harus bisa membagi, kalau misal kita nanti membuat acara yang besar, berarti kita harus butuh orangnya itu banyak, jadi ya udahlah, nanti setiap divisi atau departemen misal saya berikan 10 orang kayak gitu. Jadi kan kita harus juga bisa mengalokasikan sumber daya yang ada gitu, baik itu sumber daya manusianya atau yang lainnya seperti itu. Kemudian langkah yang terakhir yaitu evaluasi strategi pengorganisasian. Namanya evaluasi itu kan juga penting. Kita harus bisa mengambil pelajaran dari yang sebelumnya. Apa aja sih yang kurang, apa aja yang emang udah bagus ketika kita melaksanakannya. Jadi ya itu harus kita pertahankan gitu. Karena evaluasi itu penting itu tadi ya. Kemudian yang terakhir di sini pengorganisasian menurut perspektif Islam. Kita seperti yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu kan merupakan nabi terakhir yang diberikan misi kenabian. Namun estafet kepemimpinan itu kan tidak berhenti sampai di Rasulullah saja, tapi dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan tabi'in seperti itu. Nah, tentunya ketika Allah memberikan estafet kepemimpinan itu kepada Khulafaur Rasyidin, tentunya Allah kan juga sudah memperkirakan, sudah tahu, oh nanti Islam mau jalannya itu seperti ini, gitu kan tentunya sudah direncanakan dan sudah tinggal jalannya aja gitu. Jadi pengorganisasian itu kan juga perlu adanya rencana tadi dan tentunya juga memerlukan pengelolaan yang baik seperti itu. Kenapa sih Allah kok memberi estafet kepemimpinan itu kepada Khulafaur Rasyidin? Karena Allah yakin nanti mereka tuh bisa membawa Islam itu menjadi lebih maju, lebih jaya seperti itu. Nah, di sini juga ada salah satu ayat Quran surat Sof ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang mana artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi dari ayat tersebut kan kita bisa mengambil hikmah bahwa Allah saja itu suka, cinta kepada sesuatu yang rapi, kokoh, dan terencana. Ya masa kita sebagai hambanya juga tidak suka gitu kan. Jadi Allah aja merencanakan segala sesuatu itu dengan baik. Tentunya kita sebagai hambanya juga bisa seperti itu. Nah, kemudian dalam perspektif Islam ada yang namanya konsep pengorganisasian. Jadi tadi kan kita sudah membahas yang dalam ranah manajemen. Sekarang kita membahas konsep pengorganisasian yang dari perspektif Islam. Nah, konsep pengorganisasian dalam perspektif Islam di sini yang pertama yaitu membebaskan diri dari belenggu keterbelakangan, mengembalikan manusia kepada fitrahnya, seperti tauhid dan kebebasan, kemudian nilai-nilai kemanusiaan. Artinya agar kita itu dalam misalnya suatu organisasi kan kita tadi juga sudah belajar, sudah kita sampaikan bahwa ketika kita memilih seseorang untuk diberikan amanah kan kita juga harus memilih yang ahli. Nah, disinilah konsep pengorganisasian itu. Jadi kita itu harus sadar, harus ingat bahwa fitrahnya manusia itu semuanya sama, yaitu merupakan hambanya Allah seperti itu. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan, misal, aduh dia lo pendiam, dia lo tidak berani speak up ataupun komunikasinya itu nggak baik, misalnya kurang sosialisasi sama orang gitu kan, tapi kan kita tidak bisa hanya melihat satu sisi aja. Misal meskipun dia pendiam tapi dia bisa atau pinter dalam fotografi gitu kan, kita juga tidak tahu. Makanya itu dalam perspektif Islam ini pengorganisasian itu ini tadi kembali ke dalam fitrahnya yaitu sebagai hambanya Allah. Kemudian yang kedua, menguatkan karakter identitas keumatan. Jadi dalam suatu organisasi maupun kepanitiaan kita juga dituntut untuk bisa berkoordinasi, bisa bekerja sama satu sama lain. Nah, itu juga
ini dalam konsep Islam itu juga ada menguatkan karakter identitas keumatan. Jadi kita harus bisa bekerja sama, harus bisa mempererat persaudaraan kita itu dengan tadi kita diberi amanah itu. Jadi kita malah bersyukur aja, alhamdulillah aku diberi amanah seperti ini. Jadi aku bisa malah memperluas jaringan atau networking seperti itu. Bisa menjalin persaudaraan, silaturahmi dengan sama umat dengan lebih luas seperti itu. Dan yang terakhir yaitu membangun nilai solidaritas sosial seperti halnya iman, Islam, dan takwa. Jadi kita di sini itu seperti yang kembali ke konsep pertama yaitu mengembalikan manusia kepada fitrahnya yaitu hamba Allah. Jadi kan kita tidak bisa kalau memandang orang itu hanya dari sisi luarnya saja, dari sisi covernya aja. Misal dia itu dari luar, misal bajunya, outfitnya itu mereka kayak nggak jelas, misal gimana ya, maksudnya kayak dia tuh penampilannya itu ya udah sederhana aja gitu. Tapi ternyata kan kita nggak tahu kalau misal dia itu di rumah itu emang sebenarnya malah orang yang punya harta banyak, kan kita nggak tahu. Apalagi kalau misal tiap malam dia itu rajin tahajud, kemudian rajin doa, kan kita nggak pernah tahu gitu. Karena cover itu selalu, kebanyakan itu memang membohongi gitu, nggak selalu sesuai dengan cover, dengan yang di dalam itu tidak selalu sesuai seperti itu. Jadi janganlah kita terus-terusan melihat orang itu dari satu sisi aja, apalagi dari telinga. Misal kata orang anak itu loh kayak gini. Padahal kan hakikatnya kita belum tahu sendiri apakah benar dia itu kayak gitu kan gitu. Nah kan kita kan diberi mata oleh Allah kan juga gunanya agar kita itu tahu sebenarnya orang itu tuh kayak gimana. Bukan kita hanya memperlakukan maksudnya bukan hanya kita itu menilai orang itu dari apa yang kita dengar aja, tapi juga apa yang kita lihat. Kayak gitu. Udah gitu, sekian presentasi dari kami kelompok 3 mengenai perencanaan dan pengorganisasian dalam lembaga pendidikan Islam. Terima kasih atas waktunya teman-teman untuk menyimak presentasi kami dan semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan atau kesalahan kami dalam mempresentasikan materi kali ini. Mungkin itu sekian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.